untuk membuat troubleshooting. Bila rusak aja kita pandai. Jadi ya teorinya begitu sampai ke gunung sampai Himalaya, tapi aplikasinya ya di depan mata Pekanbaru pun tidak bisa selesai. Sikit takkan kita mau panggil daripada company besar ini. Bahkan ya ini merupakan satu-satunya sekolah yang punya fasilitas seperti ini, Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, sore ini Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, dan pada sore hari ini kita SMK Muhammadiyah dapat kedatangan tamu yang luar biasa dari negara tetangga kita, negara serumpun Malaysia. Yang pertama adalah Datuk Profesor Dr. Wan Muhammad Azizi bin Wan Sulaiman. Ya, beliau. Apa kabar, Ji? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Selamat datang di SMK Muhammadiyah 2. Dan beliau adalah rektor daripada University College International Malaysia. Alhamdulillah, selamat datang di SMK Muhammadiyah 2. Dan yang kedua nih yang luar biasa juga, pakar kesehatan di Malaysia. Beliau adalah Datuk Haji Sahroni bin Haji Judi. Ya, saya terima kasih. Selamat datang di kampus SMK Muhammadiyah 2, kampus berkemajuan, dan ini di Sumatera bahkan ya, ini merupakan satu-satunya sekolah yang punya fasilitas seperti ini, Pak Datuk. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan pagi ini, mohon maaf, sore ini Alhamdulillah sudah hadir di tempat kami SMK Muhammadiyah 2. Ya, kita SMK Muhammadiyah 2 ini sudah berdiri sejak tahun 1984. Artinya usia sudah lumayan lama. Nah, ini kalau sudah kesini nih Datuk Roni dan Pak Prof ya. Ini mohon kesan-kesan ini, apa kesan-kesan Prof, dan kemudian apa pesan-pesan kepada kami untuk disampaikan kepada warga keluarga besar SMK Muhammadiyah 2. Silakan Prof. Terima kasih Bapak Kepala Cikgu Paiman atas jemputan ke sini. Alhamdulillah, saya Prof Wan Azizi dari University College Mawib International dari Kuala Lumpur. Sangat teruja dan sangat berterima kasih kepada Bapak dan juga seluruh kepimpinan di sini, SMK Muda Bisa, SMK Muda Bisa dan SMK Muda Hebat ya. Jadi sebetulnya seperti yang Cikgu beritahu tadi, yang memang betul SMK ini banyak melahirkan anak-anak yang jati dirinya dan mereka punya peluang pekerjaan untuk dalam bidang kejuruan ini sangat bagus, terutama dalam saya difahamkan dalam bidang IT dan juga bidang perniagaan, pesawat. Perniagaan ya. Alhamdulillah, dan ini studio pun bagus juga saya lihat ini ya. Alhamdulillah. Mantap. Terima kasih di atas undangan dan sambutan kami di sini. Siap. Terima kasih ini Pak Datuk nih. Ini masalah kesehatan nih ya. Jadi apa kira-kira peluang-peluang kami di SMK ini? Apa namanya? Kami sebenarnya punya cita-cita nak mendirikan program keahlian keperawatan. Nah, seandainya bisa di-matchingkan misalnya kan, ada supporting ya, artinya kami mungkin bisa berbagi, dapat supporting dari Pak Prof ya dengan universitinya, kemudian ada juga dari Pak Datuk Roni untuk supporting hospitalnya. Ini semana nih Pak Datuk nih mau arahan nih. Silakan. Selamat sore Bapak Paiman, Bapak Kepala Sekolah SMK Muda. SMK Muda. Saya senang sekali, teruja sekali saya datang ke sekolah ini. Ya, pendidikan itu Pak ya, ada dua macam. Satu akademik, satu teknis ya. Jadi kejuruan ini tergolong dalam teknis ya. Jadi kalau sudah akademik itu, negara kita melalui evolusi dari negeri membangun kepada negeri maju. Kalau negeri membangun, banyak lagi peluang-peluang lowongan pekerjaan yang sifatnya itu kola putih ya, yang di kantor ya, pegawai negeri, pegawai apa benar. Kalau negara itu makin maju, orang-orang ini umurnya makin lama makin panjang, waktu pensiunnya juga panjang. Jadi makin lama peluang pekerjaan ya, lowongan pekerjaan di bidang itu makin sempit. Betul. Tetapi yang akan timbul adalah bidang teknis. Kalau negara itu negara maju, ya,
kita ini pakai teknologi. Barang-barang kita daripada jenama-jenama besar. Contohnya kalau kita bawa kereta, ya kereta BMW, Mercedes. Masa kita mau tukar minyak hitam, mau tukar Mercedes? Tentu ke workshop-workshop yang kita harus latih. Bidang permotoran itu sendiri, evolusinya itu cukup luas. Mula-mula pakai karburetor, kemudian pakai injection, kemudian sekarang sudah pakai listrik, Pak. Ini semua kena disupport dari segi sekolah kejuruannya. Ya, siap. Sekarang nanti, Pak, mau charge itu listrik itu Tesla itu pakai wave aja, Pak. Tak pakai listriknya. Tak pakai listrik lagi. Jadi teknologi itu cukup laju. Kita buka aja mobil itu tak ada enjinnya. Enjin tak ada kerana dia listrik. Iya. Tak ada bunyi. EV ini electric vehicle, ya Pak ya. Jadi kalau negara membangun akademiknya 70%, teknisnya 30%. Kalau negeri maju sudah terbalik. 30 akademik, 70 teknis. Praktik. Itu kebutuhan negara itu, Pak. Kebutuhan negara. Jadi SMK 2 ini SMK muda ya, memang memilih aliran teknis itu memang tepat pada waktunya. Yang akademik biar pemerintah buat. Iya. Yang kita ini buat yang akademik ya, yang kita buat konsentrasi kita kepada teknis, kepada kejuruan, ya, vocational. Saya mau balik kepada bidang kesihatan. Ya. Setelah saya masuk dalam bidang kesihatan di medical center, ada ratusan mesin di situ. Mesinnya itu daripada jenama-jenama besar, ya, GE, ya, Toshiba, Siemens, ya, itu jenama-jenama besar. Kalau dia rusak, nak buat troubleshooting itu, kalau kita panggil daripada PT-nya itu, daripada supplier Toshiba, harganya 10 kali ganda. Jadi kalau di bidang kesehatan, Pak, ambil teknologi, medical technology. Medical technology, ya. Secara ringkasnya ada 3 department. Satu itu department ialah department diagnostic and imaging. Diagnostic and imaging itu ada MRI, ada CT scan, ada X-ray. X-ray juga ada X-ray berdiri, ada X-ray baring, ada X-ray yang mobile X-ray, ada mammogram. Lepas tu ada ultrasound, ada siam. Itu cukup untuk teknis kita, untuk kejuruan kita, untuk membuat troubleshooting. Bila rusak aja kita pandai. Sikit-sikit takkan kita mau panggil daripada company besar ini. Nanti charge-nya cukup tinggi. Suai. Itu satu department. Department yang kedua ialah department ICU. Kalau di sini panggil apa ya? ICU, PICU, SDU. ICU. Di situ intensive care unit ICU. Ya. Di situ macam-macam, ada ventilator, ada defib, ada apa, macam-macam jenis alat. Ini siapa yang mau menjaga ini? Betul sekali. Di universiti awam tak ada, di universiti pemerintah tak ada. Dia taunya mengurus hospital. Tapi mengurus barang-barang ini tak ada. Ini peluang ya. Peluang. Saya pun dulu saya punya college, tapi saya tak boleh fikir begitu sehingga saya masuk dalam bidang medical. Iya. Yang ketiga, yang tadi mula-mula adalah imaging and diagnostic. Yang kedua ialah ICU. Yang ketiga adalah operation theatre. Bilik operation theatre ini macam-macam jenis. Sehinggalah barang-barang untuk operation itu harus dimasukkan dalam autoclave ya. Autoclave itu kayak washing machine ya. Steril. Ya. Jadi ini sewaktu-waktu bisa rusak. Ya. Dia punya table-nya saja macam-macam. Table untuk orang 100 kilo lain, 300 kilo lain. Betul. Kalau rusak ini, ya. Jadi barang-barang itu semua itu bisa rusak. Betul. Ya, saya sendiri ada pengalaman ya, Pak ya. So, waktu saya mengurus medical center ini, saya punya CT scan rusak.
Saya pergi dekat company yang mengeluarkan itu, dia mintanya untuk tukar dia punya bulb, dia punya mentol dalamnya itu. Dia cakap sekali dengan perawat, bukan perawatan, ini dipanggil apa, maintenance, sekali tukar, calibration ya, dia panggil kalibrasi ya. Sekali dia minta, ketika itu dia minta 230,000 itu maksudnya dalam 800 juta dia minta. Sekali maintenance ya. Sekali rusak itu 800 juta. Kerana apa 800 juta? Kalau harganya itu CT scan itu paling murah 2,5 juta. 2,5 juta tu lebih kurang 2,5 juta 8 miliar. 8 miliar harganya. Jadi saya bilang, gimana nih mau repair sampai segini banyak? Jadi saya cari orang, cari daripada teman sana teman sini, ya lihat di internet. Akhirnya saya bawa satu insinyur, dua insinyur datang daripada India, Pak. Masya Allah. Terbangkan pakai pesawat, 3 malam duduk di hotel. Dia tengok aja, bukan dia tengok apa rusak apa, dia sudah tahu dah pakai komputer dia. Ya. 3 malam 1/10 modal saya. 1/10 ya. Masya Allah. Ini nampak tak ruangan ini? Kemudian ada unsur keusahawanannya di situ. Unsur keusahawanannya, kalau di hospital-hospital milik pemerintah, rusak aja sedikit buang ganti. Betul. Itu Jadi kalau orang sibuk untuk usaha kereta bekas, barang bekas, kita mesin hospital bekas kita ambil, kita repair, kita jual balik. Itu unsur keusahawannya. Iya. Ini saya bilang teruskan ini kejuruan. Ya, dalam bidang medical itu yang masukan yang saya boleh bagi. Siap. Berarti memang ini peluang baru ini, sobat muda semuanya. Ya. Ternyata apa yang kita pikirkan sekarang ini belum terpikir sama kami ini. Ya, kan? Kemudian, bahwa ternyata di hospital itu ada alat-alat yang butuh maintenance dan teknisinya belum siap, belum ada ya. Belum ada lagi. Nih, artinya ini langka nih. Kalau kita bisa siapkan, bisa kita buat program ini di sekolah. Ini luar biasa nih, fantastis ini. Kemudian kalau sudah stabil ya, itu kerja-kerja boleh buat troubleshooting itu ya, sudah stabil, kita buka satu lagi department untuk inovasi. Invention ya. Invention benda-benda yang simple-simple aja. Untuk memudahkan kerja-kerja doktor. Ini kok kayaknya rikuh gitu. Kita invent lain. Itu sudah satu level lagi. Bukan invention benda yang besar-besar ya. Invention untuk alat-alat yang kegunaan harian. Masa 10 tahun, 20 tahun masih lagi guna macam ini? Pasti ada invention dia. Iya, betul. Ada inovasi baru ya. Baru dia. Benar sekali. Ini yang saya benar sekali ini Pak Dato, ini luar biasa nih. Jadi yang terpikir sama kami kemarin itu, kami terus terang belum sampai ke tahap itu, levelnya memikirkan bahwa ternyata di rumah sakit inilah pentingnya. Maka kami biasanya Pak Dato, kami SMK kami ini biasanya alergi terhadap kerja sama rumah sakit. Tapi ketika kami berpikir ternyata rumah sakit butuh juga di SMK. Maka kami di Pekanbaru sudah mulai, dan alhamdulillah ini dengan Kajang rumah sakit. Kajang ini insya Allah membuka cakrawala baru kami. Gitu. Ini ke Prof lagi, Prof. Ini satu lagi terakhir mungkin. Apa saran-saran sebagai apa namanya nih? Kalau Pak Roni tadi, Pak Saroni, Pak Datuk Saroni ini kan sisi kesehatan. Ini sekarang dari sisi akademik, pendidikan, apa saran-saran mungkin terhadap SMK Muhammadiyah 2 atau SMK muda ini yang mungkin bisa kami terima nih, Prof. Silakan, Prof. Jadi selepas ada pandemik COVID, sebetulnya dunia telah melihat satu perubahan besar ya.
Kalau dulu kita lihat bila belajar secara online ini tidak mungkin, tapi sekarang sudah jadi normal ya untuk belajar secara online, secara contohnya macam online learning LMS kalau lihat learning management system itu kan sudah agak biasa, dan kita lihat banyak di dunia juga telah pun berubah bagaimana penawaran-penawaran dalam bidang-bidang kekhususan atau bidang-bidang kejuruan juga, tapi bisa dibuat macam micro credential. Bapak bisa kumpulkan kredit hoursnya dan dia jadi di-convert D3, di-convert menjadi S1. Tapi belajar secara terbuka begitu. Kapan aja, bila-bila aja mau ambil, mau drop bisa. Agak terbuka kan. Jadi saya lihat Indonesia juga telah pun ke arah kampus merdeka kan yang agak flexibility kan belajarnya. Dan macam Pak Datuk Saroni bilang tadi, ya kita mau lihat industri. Apa industri mau? Kerana akademik ini biasanya kita terlampau akademis. Jadi ya teorinya begitu sampai ke gunung, sampai Himalaya, tapi aplikasinya ya di depan mata Pekanbaru pun tidak bisa selesai. Jadi begitu. Harusnya kita back to what the industry need lah, apa keperluan industri. Dan saya lihat kejuruan macam Pak Datuk bilang tadi, kerana di dalam syarikat itu tak semua yang pintar kan, tapi mereka sebetulnya punya kebolehan, kemahiran. Tapi akademis agak kurang, tapi kemahiran dan kejuruan tu bagus. Jadi kita harus garap, harus kita bina potensinya. Saya lihat SMK muda ini sudah di right direction. Tinggal lagi dilihat lagi bidang-bidang macam IT dia itu bagus Pak ya. Kalau lihat banyak konten-konten dalam TikTok itu kan, itu kalau saat pemilu di Malaysia itu TikTok lah yang mengubah bendera anak-anak muda itu mau mengundi siapa ini. Contoh itu kalau segi pengaruhnya besar. Dan saya lihat juga kalau di Indonesia juga kalau beli-beli Tokopedia itu kan gede sekali. Dan banyak produk-produk diletak di bawah TikTok ataupun social media, ya bagus kan, lumayan lah. Jadi yang membedakan itu adalah konten. Ya, konten itu harus kreatif. Nah, di sinilah dilihat, di sini kita ada kreatif studio dah tahniah pada SMK muda ini kerana telah membuat studio yang cukup bagus. Kena pada masa. Jadi teruskan Pak, kami menyokong. Dan di SMA juga kami punya peluang-peluang untuk sambung belajar dalam D3, dalam hotel, dalam bisnes, dalam TK juga tidak di anak-anak yang awal kanak-kanak pun peluang yang besar. Kalau di Malaysia itu TK tu lagi mahal daripada SMD dengan SMA. Lebih mahal ya. Dan ternyata juga TK di awal kanak-kanak tu penting sebetulnya ya. Dulu kita dulu kecil main je kan, tapi itu the best moment in our life. Iya betul. Jadi tapi anak sekarang harus kita garap supaya ibu bapanya beri peluang anak tu di saat itu mereka bermain tapi mempunyai nilai tambah, mempunyai nilai education yang besar. Nah, jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bapak kerana dapat jemput kami di sini. Baik, terima kasih sobat muda semuanya. Jadi Pak Datuk Saroni, Pak Prof, jadi kami memanggil pemirsa kami ini sobat muda. Sobat muda. Jadi sahabat SMK muda kan itu. Jadi sobat muda dia mana berada. Baik. Ini podcast kami singkat pada sore hari ini dan ini masukan luar biasa. Terima kasih kepada Pak Datuk Saroni yang sudah berkunjung ke SMK Muhammadiyah 2 ini dan kepada Prof Wan Muhammad Azizi yang sudah berkunjung kami, dan mudah-mudahan nanti bila-bila masa kami bisa berkunjung silaturahim ke Kajang. Kami tunggu. Nak periksa kaki sakit tadi. Ya, kami tunggu. Terima kasih Daun Keladi, lain kali jemput lagi. Siap. Baik, para sobat muda, itu saja yang kami dapat luangkan waktu pada sore untuk podcast kita. Podcast insidental tiba-tiba ada kan itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini masukan luar biasa kepada kami. Kami tak terpikir tadi seperti itu. Dan terima kasih Prof atas sarannya untuk memberikan kami semangat dalam mengembangkan mendidik anak-anak muda di negara kami. Dan insya-Allah kami di sekolah kami ini memang ada satu program itu bisnis digital tadi, digital marketing. Memang ini kami gunakan TikTok, gunakan semua media sosial yang ada. Bahkan anak kami di TikTok itu sudah berpenghasilan juga. Itu alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sukses dan insyaallah mudah-mudahan Pak Datuk sehat selalu. Terima kasih. Pak Prof juga sehat selalu sehingga sukses semuanya. Baik, demikian terima kasih sobat muda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah selasih, buah ciku, terima kasih, thank you. Istriku cantik sekali. Ya, cukup segitu aja. Amin. Nanti tak balik saya.